Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengamatan variabel pertumbuhan tanaman. Nah, sebelumnya saudara-saudara sudah pernah mengetahui apa itu pertumbuhan tanaman? Bagaimana, Saudara Christine? Yang lainnya? Ya, Bu. Gimana Bu? Mohon maaf, bisa diulangi Bu? Ya. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengamatan variabel pertumbuhan tanaman. Adakah yang tahu terkait dengan pertumbuhan tanaman, Saudara Iramdan? Belum tahu semua, Bu, tapi saya ingin tahu jenis tanaman apa saja yang mudah tumbuh di tanah yang tandus, Bu. Ya, baik. Jadi pertumbuhan, seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan itu artinya variabel yang tidak dapat berbalik, artinya dia bersifat irreversibel. Sudah pernah mendengar ya, kita belajar waktu dulu di SMA? Oke, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, nah ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita peroleh, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai cara pengamatan pertumbuhan tanaman dan mempraktekkan bagaimana cara pengamatan pertumbuhan tanaman. Nah, adapun sub CPMK-nya yaitu masuk di dalam sub CPMK 4 dengan di pertemuan 6 dan 7 yaitu menjelaskan dan mempraktekkan cara pengamatan pertumbuhan tanaman. Nah, untuk mengecek kehadiran saudara-saudara silakan masuk ke dalam link ini dalam waktu 3 menit. Oke, sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah, Oke, Bu. baik. Nah, jadi di dalam jenis pengamatan itu ada pengamatan destruktif dan ada pengamatan non-destruktif. Nah, jenis pengamatan itu dinamakan dengan variabel pertumbuhan tanaman. Apa yang dimaksud dengan variabel pertumbuhan tanaman? Saudara Zayu? Apa ya, Bu? Maaf, Bu ya. Apa Bu tadi, Bu? Jenis variabel pertumbuhan tanaman. Jenis variabel pertumbuhan tanaman. Nah, ini kali, Bu ya. Variabel pertumbuhan tanaman tanah bukan, Bu? Saya tanah, Bu ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk jenis variabel itu artinya variasi. Nah, jadi variasi itu artinya banyak atau beragam jenis dari variabel pengamatan. Nah, ini salah satunya adalah variabel pengamatan destruktif dan non-destruktif. Nah, apakah saudara-saudara sudah tahu mengenai terkait destruktif dan non-destruktif? Belum, Bu. Oke, jadi pembelajaran kali ini itu jangan dilupakan ya, karena akan berdampak pada saat saudara-saudara akan mengalami skripsi atau pada saat pengamatan dan penelitian. Jadi variabel ini sangat penting. Nah, jadi di dalam destruktif dan non-destruktif itu perbedaannya adalah merusak tanaman dan tidak merusak tanaman. Jadi jenis variabel yang dapat merusak tanaman dan tidak merusak tanaman. Nah, salah satu untuk pengamatan destruktif itu terdiri dari luas daun dan bobot ring. Kemudian untuk yang tidak merusak tanaman itu adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, dan diameter. Apakah sudah jelas? Ya, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Kemudian di dalam pengamatan itu ada pengamatan korban dan ada pengamatan sampel. Nah, untuk tanaman korban dan tanaman sampel, jadi perbedaannya itu adalah tanaman yang dikorbankan itu artinya pengamatan yang dirusak, dan tanaman sampel sendiri itu adalah tanaman yang kita amati sampai panen. Nah, kita mengamati sampai panen sampai kapan? Sampai fase vegetatif maksimum. Nah, pengertian dari vegetatif itu apa, Bu? Saudara Titis?
Mungkin sepemahaman saya, vegetatif itu yang bisa tumbuh di, tempat cuaca tertentu gitu ya, Bu, tanamannya. Mohon maaf ya, Bu, kalau salah. Oke, baik. Mencoba menjawab, Bu. Ya, baik. Saudara Kristina. Untuk vegetatif, apakah benar Ibu? Mohon maaf kalau salah. Vegetatif itu berarti dia tidak bisa bertumbuh lagi, alias sudah maksimal seperti itu. Oke, untuk jawabannya masih kurang tepat ya. Jadi fase vegetatif itu adalah fase yang diamati berupa bagian akar, batang, dan daun. Jadi sampai fase vegetatif maksimum. Nah, vegetatif maksimum itu ditandai dengan munculnya bunga. Nah, jadi pada saat munculnya bunga, itu tanaman sudah tidak diamati terkait tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi untuk terkait tinggi tanaman. Sudah pernah mengukur tinggi tanaman sebelumnya pada saat pembelajaran biologi? Pernah Bu, saya izin ini ya Bu, share pengalaman. Ya. Nah, waktu di SMA itu kami pernah dibagikan bibit kacang hijau, kalau nggak salah Ya. tuh, ya toge apa kayak gitu ya Bu. Jadi disuruh ditanam, disiram, itu diukur. Ada yang di bawah matahari, ada yang di luar, ada yang jadi kami ukur gitu pakai penggaris begitu Bu. Ya. Itu pengalamannya. Nah, jadi tinggi tanaman itu ada tinggi tanaman monokotil dan ada dikotil. Sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi untuk monokotil dan dikotil. Nah, untuk monokotil itu tinggi tanaman yang diukur dari ujung daun sampai batang tertinggi. Misalnya tanaman jagung. Nah, ciri-cirinya itu adalah menggunakan tanaman yang berpita. Nah, misalnya tanaman gulma yang dia memiliki daun yang panjang atau berpita, itu dilakukan dengan cara mengukurnya itu daun disungkukan. Nah, kemudian untuk yang dikotil itu sampai dengan titik tumbuh. Jadi perbedaannya antara tinggi tanaman dikotil dan monokotil itu terjadi pada saat tanamannya disungkukan dan tidak disungkukan atau sampai dengan titik tumbuh. Bagaimana, ada pertanyaan untuk terkait tinggi tanaman? Tidak ada Bu, ya, cukup saya jelas. lanjut. Kemudian Iya, Bu. jumlah daun itu dihitung dengan menggunakan daun yang sudah membuka sempurna. Nah, jika tidak sempurna, bagaimana? Apakah itu diukur? Saudara Kristina? Mohon maaf Ibu, bisa diulang lagi? Oke, jadi jumlah daun itu diamati apabila daun sudah membuka sempurna. Nah, jika daunnya belum membuka sempurna, apakah itu tetap diamati? Mungkin bisa jadi bahan observasi ya Bu ya, atau dihitung, termasuk dihitung juga. Oke, baik. Jadi untuk jumlah daun itu yang belum membuka sempurna itu jadi tidak diamati. Jadi daun-daun yang masih kecil yang berada di dalam titik tumbuh itu dia tidak dapat diamati. Jadi yang sudah membuka sempurna. Nah, ciri dengan membuka sempurna itu ada dengan cara daunnya itu sudah melebar. Jadi dia tidak minggu. Nah, selain itu ada jumlah cabang, dia dihitung dengan banyaknya cabang yang ada, kemudian ini luas daun, itu parameter yang sangat penting diamati. Nah, ini menggunakan berbagai metode. Ada yang tahu apa itu metode? Cara ya Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi metode destruktif atau cara-cara pengukuran luas daun itu dapat diamati dengan berbagai cara, yaitu menggunakan metode area meter, kemudian metode Irfan View. Ini adalah suatu aplikasi yang digunakan dengan cara men-scan daun. Jadi kita men-scan dengan menggunakan printer, kemudian setelah itu kita catat DPI-nya berapa, kemudian menggunakan dengan cara daun yang sudah di-scan itu dibuka, kemudian kita menggunakan decrease color, kemudian increase. Setelah itu histogram. Nah, untuk itu luas daun itu
caranya yaitu piksel dikali 2,54 derajat dibagi DPI derajat, DPI kuadrat. Nah, jadi variabel yang sangat penting di dalam pertumbuhan tanaman itu sebenarnya adalah variabel luas daun dan variabel berat kering. Jelas ya? Kemudian selanjutnya luas daun itu dapat diamati dengan milimeter kolom, kemudian grafimetri kertas, grafimetri. Nah, ini merupakan diamati secara manual. Nah, jadi daun itu kita gambar, kemudian kita timbang, setelah itu kita timbang dengan bobot kertas 10 kali 10 atau 100 cm persegi, kemudian dikali dengan 100 cm persegi. Ini rumusnya. Nah, kemudian ini metode yang paling sederhana adalah metode panjang kali lebar. Nah, untuk selanjutnya itu ada bobot segar. Nah, jadi bagaimana cara menghitung bobot segar, Wahyuni? Menghitung bobot segar itu, jadi daun yang sudah baru dipetik, Bu, langsung ditimbang begitu, Bu? Jadi, tanpa tanpa melalui proses pengeringan gitu, Bu? Jadi masih, berat yang, aslinya gitu, Bu? Iya, jadi benar ya jawabannya. Jadi bobot segar itu dihitung menggunakan timbangan, itu nanti tanamannya kita cabut, kemudian kita bersihkan, dan dipisahkan antara akar sendiri, daun, kemudian batang. Selanjutnya itu akan dilakukan penimbangan, nah baik dari berat segar tajuk, kemudian akar, ataupun berat segar batang. Nah, sebelumnya apa itu tajuk? AD? Tajuk itu kalau ini Bu, organ tanaman seperti daun dan batang gitu Bu. Ya. Jadi tajuk itu merupakan penambahan antara daun dan batang. Nah, kemudian akar itu dipisahkan. Nah, sebaiknya di dalam kita melakukan pengamatan, itu baik akar, batang, atau daun itu harus dipisahkan supaya untuk lanjutan dari pengamatan variabel ini nanti ada analisis pertumbuhan tanaman yang akan kita lakukan pada minggu depan. Nah, itu gunanya sehingga daun, akar, dan batang itu dipisahkan, yaitu untuk menghitung analisis pertumbuhan tanaman. Nanti ada rumus-rumusnya. Nah, apabila tidak dipisahkan, itu nanti akan berdampak pada laju asimilasi tanamannya itu akan salah pada saat pengukuran. Nah, kemudian berat kering, ada berat kering akar, ada berat kering batang, kemudian ada berat kering tajuk. Ini prinsipnya sama dengan berat segar. Nah, tetapi caranya itu dengan cara di oven atau dikeringkan. Nah, dikeringkan sampai dengan bobot yang konstan. Konstan itu apa, Iram dan? Apa Bu tadi pertanyaannya Bu? Ya, jadi bobot kering itu harus sampai dengan bobot yang konstan. Konstan itu apa? Konstan itu langsung ya Bu ya? Ya, jadi konstan itu artinya dia tidak berubah. Oh gitu. Jadi setelah kita masukkan ke dalam oven, kemudian nanti kita timbang, kemudian kita catat hasilnya. Setelah itu kita masukkan kembali supaya kita mendapatkan berat yang konstan. Oh Nah, iya Bu. konstan apabila data yang pertama dengan yang terakhir kita timbang itu tidak berubah, itu maka itulah berat kering yang asli atau yang valid. Ya, jelas ya? Iya Bu, jelas. Oke. Nah, kemudian ada turunannya, itu rasio akar tajuk dan rasio pucuk akar, ini rumusnya.
Jadi rasio akar tajuk itu adalah bobot kering akar dibagi bobot kering tajuk. Kemudian rasio pucuk akar itu ada bobot kering tajuk dibagi dengan bobot kering akar. Tajuk tadi sudah paham ya? Ya, tajuk itu artinya penambahan antara antara daun dan batang. Oke. Nah, kemudian kemarin saudara-saudara sudah mendapatkan data baik tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, sampai dengan bobot kering. Nah, itu nanti ditabulasi. Tabulasi itu artinya dikumpulkan atau dijadikan satu. Kemudian itu nanti dianalisis bagaimana rata-ratanya. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan urut absen, yaitu 1 sampai 5 dan seterusnya dengan cara membuat 5 kelompok. Nah, kemudian dianalisis. Setelah itu nanti kita akan membandingkan antara perlakuan yang kita sudah lakukan di dalam sebuah proyek. Oke, jadi untuk pengamatan pertumbuhan tanaman ini yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan di dalam proyek, maka kita akan menganalisis datanya, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah kesimpulan dari proyek tersebut. Sudah paham belum tugasnya? Untuk tugas yang sekarang silakan dibagi kelompok, kemudian dimasukkan data-data yang ada, kemudian dibuat ke dalam bentuk Excel. Nah, ada yang kurang jelas dari apa yang sudah disampaikan? Oke, kemudian untuk tugas minggu depan, ini nanti di dalam kelompok yang tadi sudah dibuat, itu buatlah sebuah rangkuman atau mencari rumus terkait analisis pertumbuhan tanaman. Kemudian nanti akan kita aplikasikan ke dalam variabel atau pengamatan yang sudah kita lakukan. Seperti, jadi analisis pertumbuhan tanaman ini itu merupakan rumus turunan dari pengamatan luas daun dan berat kering seperti leaf area index, kemudian laju asimilasi bersih, dan sebagainya. Nah, kemudian tugasnya untuk terkait rumus itu nanti silakan dimasukkan ke dalam email, dikirimkan melalui email saya, dikumpulkan ke dalam email pada minggu depan terakhir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika tugasnya, tidak, halo Ibu, tugasnya nanti dikirimkan kemana Bu? dikirimkan ke email Ibu email, ya? Oh iya, baik Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Untuk terkait materi, apakah ada yang ingin ditanyakan saudara-saudara? Saya mau bertanya, Bu. Ya, baik. Pertanyaan dari saya mengenai materi hari ini ya Bu ya. Pengertian dari tumbuhan Ibu tadi kayaknya saya terlewat atau belum paham, boleh dijelaskan Ibu pengertian Oke, dari baik. tumbuhan. Kemudian perbedaan pengertian dikotil dan monokotil Ibu. Ya. Ya, saya terima kasih Ibu ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan itu artinya tanaman yang sudah tidak dapat berbalik. Jadi ketika tanaman itu sudah tumbuh, dia memiliki sifat irreversible, artinya dia tidak dapat kembali. Jadi meskipun kita misalnya mendapatkan tinggi tanaman itu dengan data sekian, itu misalnya data ke 17 cm, kemudian di minggu depan itu 10 cm, artinya dia tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami kemunduran. Ya, jadi dia tidak dapat berbalik atau bersifat dia irreversible, dia tidak dapat kembali lagi. Jadi dia tanaman itu artinya pertumbuhan itu dia tidak mengecil, tetapi dia akan bertambah.
Bagaimana, Christine? Ya, terima kasih Ibu, udah jelas untuk pertumbuhan. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terkait dikotil dan monokotil. Jadi monokotil itu dia berkeping satu, kemudian dia mengukur tinggi tanamannya itu dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi. Dengan ciri-ciri dia daunnya memiliki daun yang berpita atau yang panjang. Nah, cara pengukurannya itu dengan cara daun disungkupkan. Kalau untuk yang monokotil, biasanya ini tanaman yang C3, tanaman siklus C3. Nah, misalnya bunga matahari, kedelai, ini sampai dengan titik tumbuh. Jadi sampai di sini. Titik tumbuh itu di sini. Oke, maaf Ibu, udah Ya, cukup baik. waktunya ya. 20 Baik, terima menit kasih. dari. Oke, terima kasih Ibu Alima Maulidia Suri atas presentasinya. Mungkin selanjutnya kita lanjut aja ya. Kita lanjut ya Bu instruktur Bu Rosane, sesi tanya jawab dan diskusi. Pada Ibu Rosane kita persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rihan. Kita beri aplausan dulu kepada Ibu Alima. Oke, Ibu Alima. Sebelum saya beri komentar, saya minta pendapat dari teman-teman. Kita fokuskan pengamatan kita mulai dari pembukaan, inti, penutup. Silakan saya minta dari Ibu Christine dulu. Bu Christine, gimana tadi Ibu Alima, Bu Christine? Silakan. Menurut saya penjelasannya bisa dimengerti Bu, apalagi bagi saya yang awam karena saya orang komputer. Jadi pada saat dijelaskan, jadi saya nostalgia ke zaman sekolah seperti itu biologi. Seperti itu. Udah oke gitu ya. Oke, coba kita tanya sama Pak Iramdan. Mana Pak Iramdan? Ya, Sudah Ibu. masuk Ibu pekertinya ke Ibu Alima tadi? Ya, Bu Ros. Tadi Bu Alima menjelaskan cukup menguasai materi ya, Bu. Jadi kita juga jadi tahu tentang tanaman, tentang tajuk, tentang berat tanaman yang kering. Jadi kita bisa tahu akar gitu, berat akar. Ternyata akar itu ada beratnya juga gitu. Ya, jadi saya nyimak juga. Jadi kayak pelajaran biologi waktu zaman SMA. Paham ya Pak ya? Iya, jadi menurut Bapak apa yang dianjurkan itu udah masuk ya sama Bu Alima? Ya, menurut dasar mengajar, misalnya membuka pelajaran, menutup pelajaran, variasi, penguatan, udah ada nggak ya sama Pak? Kalau misalnya membuka, saya lihat tadi belum absen ibunya. Yang biasa kalau pembukaan tuh absen dulu ya Bu ya. Biasa kalau di kelas gitu kan, absen dulu. Ya. Tanya absen dulu gitu ya Bu. Supaya ada kontak batin antara si guru dengan atau si instruktur dengan peserta gitu ya. Iya, gitu. Dulu, tadi gitu. belum absen kayaknya ya Bu ya. Kayaknya lupa, ada keburu-buru ya. Tapi memang terkadang kita seperti itu Bu, saat peer teaching kita jadi lupa semuanya. Iya. Oke, Pak, makasih Pak. Coba Pak Alesius, gimana Pak Alesius? Menurut pengamatan Bapak? Baik Bu, tadi kalau saya cermatin, ya saya cukup paham ya apa yang dijelasin oleh Ibu tadi. Mungkin ini apa ya, kalau dari saya mungkin masukan aja, ya. Masukan kalau secara keseluruhan sudah bagus, sudah menarik. Masukan dari saya mungkin interaksinya dengan mahasiswa kayak mungkin perlu ditambah ya. Jadi itu aja sih masukan dari saya. Oke. Jadi udah punya media, tapi kalau bisa medianya itu lebih interaktif ya Pak ya. Sehingga konsep itu dibangun melalui interaksi dengan mahasiswa. Oke, bagus masukan Pak Alesius. Ibu Ade, tahu istimewa Ibu Ade ini ada sesuatu. Baik, terima kasih banyak Bu Rosane. Kalau dari yang saya perhatikan tadi Bu Alima dia menguasai materinya tentang tumbuhan begitu ya. Nah terus tadi juga dia sudah ada absen sebenarnya Pak Ira, tapi pakai kuis.
Ya, tadi kebetulan tadi kuisnya emang nggak di ini, linknya Oh, itu tidak pakai dicobakan, kuis ya, mungkin pakai kendala waktu waktu, tadi ya. Iya, ya iya. mungkin kendala waktu juga. Tapi dia udah tampilkan tadi Bu Alima sudah Mm-mm. menampilkan bahwa kita absen dulu melalui kuis gitu. Oh, Dan ya itu nggak bagus manual sekali. panggil ya, Bu. Iya. Iya, kemudian kalau ini sebenarnya sudah kalau menurut saya sudah bagus sekali ya. Tapi ya ada masukan sedikit. Ini kan disuruh menanggapi. Jadi saya menanggapi ini kalau apa? Itu kan kita kan online. Online itu kan kekurangannya memang kita tuh kurang interaksi begitu. Lain kalau kita di kelas. Kalau di kelas itu kan kita bisa keliling, kita bisa mendatangi mahasiswa kita bisa berada di samping, kita bisa menyentuhnya. Kalau lagi kalau saya sama-sama perempuan nggak apa-apa. Nah, jadi yang penting itu di materi slide kita yang menarik begitu. Jadi tadi kan ini kan tentang tumbuhan, tapi kalau masukan saya tuh adalah gambar tumbuhan di sana. Misalnya kayak dikotil, monokotil. Oh ini loh contoh yang dikotil tuh bijinya. Ya, ini loh yang monokotil gitu kan. Jadi lebih menarik begitu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke, betul apa yang disampaikan Ibu Ade ya. Terima kasih Ibu Ade. Bu Wayuni, ada sesuatu masukan? Iya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit karena tadi juga disuruh menanggapi, pastinya juga saya pasti ada kekurangannya ya, Bu ya. Cuma tadi kalau saya nggak tahu ya di awal tadi ada kontrak program nggak ya, berapa menit Ibu ibaratnya memberikan materi ke mahasiswa, kemudian nanti apakah ada kasus atau apa selama berapa menit itu. Tadi mohon maaf kalau saya terlewat gitu, tapi saya rasa tadi kayaknya Belum, Bu. Belum iya saya belum ada tulis ya. gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, dimaklumi, saya juga nanti nggak tahu nanti nih ngeblank apa enggak gitu. Itu yang pertama Bu. Terus kedua nanti sama tadi juga sama seperti Bu Ade terkait dengan PPT Bu. Sebenarnya juga tadi PPT-nya beberapa slide ada yang menarik menurut saya. Cuma ada juga beberapa slide yang cuma tulisan berapa baris terus udah kosong aja gitu Bu. Menurut saya sayang aja sih Bu, bisa mungkin ditambah-tambah dengan ya tadi Bu Zayu bilang ada gambar atau apa sehingga imajinasi mahasiswa yang melihat juga match gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu saran masukannya. Terima kasih banyak Ibu Alima dan Ibu Rosana. Aduh, luar biasa Ibu Mahyuni. Oke, tadi Ibu Alima kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh ibunda kita terhadap bagaimana presentasi Ibu tadi. Beberapa hal bisa kita simpulkan Ibu Alima. Mungkin secara keseluruhan Ibu udah bagus secara mengajar ya Bu. Tentu kita perlu masukan-masukan ya Bu. Pertama, ini Ibu mengajarkan semester berapa? Semester 2. Semester 2. Iya. Ya, sama mungkin pendapat saya dengan Ibu Ade tadi. Di dalam ini kan pertanian ini kan sangat kontekstual ya Bu ya. Iya. Seperti apa yang disampaikan Bu Ade, semuanya ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Problemnya ada. Jadi ketika di pendahuluan sebaiknya Ibu ada video motivasi tentang sebenarnya apa pentingnya konsep ini Ibu kasihkan kepada mahasiswa. Sampai pada bentuk motivasinya. Kalau Ibu Ade tadi, bentuk motivasinya dalam bentuk video ya Bu ya, yang melihat bagaimana orang gagal menolong orang melahirkan ya Bu ya, kalau dia tidak begitu paham SOP, konsep dasar. Nah kalau Ibu Alima juga bisa punya video bagaimana satu menanam, berusaha untuk mengembangkan suatu proses penanaman tumbuhan, tetapi satu mati, yang satu berkembang, yang satu. Nah, ini menjadi motivasi awal kenapa konsep ini penting untuk dibahas pada hari ini. Nah, gitu. Karena di tujuan pembelajaran yang pertama itu kita adalah memfokuskan orang terhadap apa yang akan kita sampaikan. Oke Ibu Alima ya. Jadi masukan Ibu teman-teman tadi boleh pakai PPT. Sebenarnya PPT adalah satu media berbasis IT yang paling sederhana. Kecuali nanti PPT itu di dalamnya ada video, ada animasi, itu namanya PPT interaktif, media berbasis interaktif. Jadi nanti selipkan di situ. Nanti Ibu bisa tinggal klik, kelihatan videonya. Ini loh tanaman yang tadi layu. Kenapa ini tanaman? Kenapa ini penting? Mengukur, menimbang. Itu perlu ya Bu ya. Jadi pemanfaatannya itu di mana? Jadi begini Ibu, kenapa orang mau belajar sesuatu? Karena dia tahu manfaatnya.
Jadi untuk apa daun 20 pun? Kan dia nggak tahu apa maknanya. Nah, sebagusnya di awal kita jelaskan konsep ini penting apabila saudara nanti, jadi ada penekanannya. Ya Ibu Alima ya. Secara proses udah bagus. Ibu Alima sudah mulai masuk step by step. Jadi sebagusnya dalam 20 menit itu aja. Skenarionya 20 menit, 2 menit pembukaan, sekian menit inti, sekian menit penutup. Jadi sebagai instruktur saya concern dengan apa yang Ibu rancang selama 20 menit. Tapi kalau Ibu sampaikan dalam waktu 2 kali tatap muka, kemudian Ibu tampilkan dalam 20 menit, nanti kita terikat dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu nanti justru nggak pas ya. Tapi untung tadi Ibu Ade itu dia mengambil dua topik dua capaian. Kalau saya lihat berdasarkan skenario Ibu, berarti Ibu nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe pada intinya. Tapi karena dia udah dibatasi tadi, oke lah, kita udah bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian di perguruan tinggi kan penekanan kita berbasis konstruktivis, konsep dibangun oleh mahasiswa. Jadi Ibu, media interaktif tadi kita kemukakan sehingga konsep-konsep mengukur, mana yang dikotil, mana yang berkotil itu muncul dari mahasiswa. Gitu ya Bu ya. Jadi bukan dari kita. Jadi kita sebagusnya adalah untuk menyimpulkan, memantapkan konsep, bukan memberikan konsep. Jadi kita berharapnya seperti itu. Tetapi secara keseluruhan oke ya Bu, mungkin ke depannya akan lebih baik. Saya ditantang Ibu di real teaching. Mungkin di real teaching bisa mengembangkan semua potensi selama pekerja. Oke, selamat Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rihan Pepri. Silakan Pak Rihan. Ya, terima kasih Bu Rosa atas masukannya kepada peserta. Oke, kita lanjut untuk peserta selanjutnya. Sebelumnya saya mengingatkan kembali, jangan lupa merekam segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan teaching dan mencatat masukannya untuk kepentingan peserta itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk peserta selanjutnya itu Bapak Iramdan, SPD MPD. Ya. Pada Pak Iramdan kita persilahkan 20 menit dari sekarang. Ya, oke. Terima kasih Pak Moderator. Saya share dulu ya Pak. Silakan. Ya. Ya. Oke. Ibu, mohon maaf saya mulai. Jadi saya sebenarnya ngajar di semester 4 ya. Jadi ini guru isinya. Karena ini kelas ekstensi. Para guru dan para karyawan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, kita kemarin masuk di pertemuan pertama ya. Kita online. Nah, hari ini kita tatap muka ya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita ngebahas tentang sejarah pendidikan nasional. Oke, saat pertemuan pertama kemarin kita di online, kita hanya tegur sapa di Zoom ya. Nah, sekarang kita bisa bertemu satu-satu. Nah, kalau untuk kemarin kita pembahasannya itu tentang sejarah pendidikan secara umum dan tentang PGRI. Karena ini mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi PGRI. Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya lihat ada 30 murid ya, 30 mahasiswa, bukan 30 murid. 30 mahasiswa, rata-rata Bapak Ibu di sini sudah bekerja semua ya? Atau ada yang masih yang memang sudah bekerja atau memang kuliah beneran? Atau bagaimana Bapak Ibu? Kuliah saja. Oh, ngajar. Ya, oke. Sudah ada yang jadi guru ya? Ya, oke. Kita untuk pertemuan kali ini ngebahas tentang sejarah pendidikan dan kita ngebahas tentang pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang orientasi sejarah pendidikan nasional. Nah, sekarang kita Bapak akan tampilkan
terkait dengan pendidikan nasional dari zaman purba dulu ya. Nah, dari zaman purba kita lihat, kelihatan Bapak Ibu, ya sebelum kita masuk ke zaman purba, kita amati dulu pengertian pendidikan ya. Nah, sebelum kita amati pengertian pendidikan, di sini ada pengertian sejarah dulu. Nah, kalau di Indonesia tokoh sejarah itu ada dua ya, Bapak Ibu ya. Eh, kalau di Indonesia kita ambil contohnya kutipan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu mengutip tentang pengertian sejarah. Nah, bisa kita baca ya. Coba sekarang kita minta Ibu Ade, coba menurut Muhammad Yamin, apa pengertian sejarah Bu Ade? Suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan, Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Bu, udah baca ya di sini ya. Sudah kelihatan ya berarti ya. Jadi menurut Muhammad Yamin, pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Berarti sejarah itu harus ada bukti, itu ya. Oke, harus ada bukti ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau menurut kutipan dari tokoh lain, itu menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu definisi sebagai catatan tentang masyarakat umum ya. Itu dalam peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Terima kasih Bu Ade sudah membacakan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pendidikan, ya kan gitu. Nah, tadi sudah kita bahas sekilas lalu. Sekarang Bapak mau lihat satu-satu nih. Bapak pengen absen ya. Absen kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Mau tanya saja. Masuk nggak ketua kelasnya? Oh, Nggak masuk ya. masuk. Siapa Si, ketua kelasnya? si Robi Oh, tadi, Pak. Itu Robi, Robi. Pak. Iya, ya Robi ya. Itu Robi di pojok belakang ya. Oke, Iya. Robi, duduk manis dulu. Nah, sekarang coba perhatikan ya, Bapak mau absen satu-satu. Selain dari absen LMS, Bapak mau absen manual. Karena kalau absen manual itu, Bapak punya record historis, ya kan? Kalau misalnya absen LMS, bisa dibuka, tapi kita nggak punya catatan, takut lupa gitu ya. Jadi biar Bapak tahu satu-satu, oh ini Titis, oh ini Ade, oh ini Ayu, ya kan? Gitu. Oke, kita panggil satu-satu ya. Coba kita lihat Bu Zayu mana? Saya hadir, Pak. Bu Zayu guru ya? Iya, Pak. Calon guru, Pak. Oh, calon guru. Iya. Iya. Kalau Bu Titis saya lihat sudah ngajar ya. Ibu S1-nya tidak linear ya, makanya kuliah lagi. Iya, Bapak, kebetulan waktu itu S1 saya jurusan ekonomi, Pak. Jadi saya ngambil kuliah lagi, Bapak. Oh iya, biar pendidikan ya. Oke Iya. ya. Oke, terima kasih. Nanti Bapak minta tolong dibantu untuk absen biar menghemat waktu, absennya Bapak edarin aja ya. Ya, baik, Nanti Bapak Pak. cek ulang. Oke, Siap, terima Pak. kasih. Nanti diedarin dari sekretarisnya ya. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang pengertian pendidikan. Coba tolong diperhatikan, menghadap ke sini semua. Lihat pengertian pendidikan. Nah, ya. Di sini pendidikan itu adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat. Nah, itu pengertian pendidikan. Ya, oke, bisa dilihat ya di slide yang sudah Bapak tampilkan. Nah, jadi pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah bisa kita lihat secara sistematis. Kita bisa ukur dalam pembahasan di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas pengertian pendidikan dari zaman purba ya, dari zaman purba sampai zaman reformasi, ya, sampai zaman reformasi, awal reformasi ya. Coba kita bahas secara singkat ya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke zaman purba. Zaman purba itu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia pada zaman purba disebut kebudayaan Paleolitik. Ya, nah kita bisa lihat di sini catatannya dan Bapak share nanti ya di grup kelas atau nanti bisa di-download di LMS untuk materi lengkapnya. Ini hanya Bapak sampaikan sepintas saja, hanya untuk mengingat, ya kan. Nah, nanti kita akan bentuk kelompok di pertemuan selanjutnya. Nanti mahasiswa bisa bentuk kelompok melalui aplikasi yang Bapak share, ya kan. Nah, di sini bisa kita lihat ya,
tujuan pendidikan pada zaman purba ini sangat sederhana. Mereka ini pendidikannya tidak seperti zaman awal Hindu-Buddha, awal kerajaan Islam, dan awal-awal kita kemerdekaan ya. Nah, jadi mereka di sini hanya sifat pendidikannya itu hanya untuk dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, terutama orang tua dalam kehidupan keseharian yang alamiah. Maksudnya hanya cara berburu gitu, pendidikannya seperti itu saja ya. Cara bercocok tanam gitu, cara berkebun. Karena orang-orang manusia purba itu pendidikannya hanya apa namanya, bukan kayak kita sekolah gitu enggak. Jadi mereka tuh pendidikan alam ya. Nah, peninggalan zaman purba itu masih bisa kita lihat ya. Bukti-buktinya ada menhir, ada dolmen, ada waruga, dan masih bisa kita saksikan sampai saat ini ya di museum-museum ya untuk peninggalan-peninggalan zaman purba. Dan untuk di Indonesia zaman purba itu peninggalannya banyak ya. Kita ada museum yang di Sangiran ya kan, museum manusia purba ya. Nah, oke, cukup. Selanjutnya nanti ada pertanyaan ya. Nanti untuk pertanyaan Bapak tanya satu, Bapak pilih nanti ya. Makanya nanti diperhatikan mahasiswa semuanya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke zaman Hindu-Buddha. Tadi zaman purba ya. Zaman purba peninggalannya itu hanya dalam bentuk dolmen, waruga gitu kan, kubur batu. Nah, kita masuk ke zaman Hindu-Buddha. Nah, di zaman Hindu-Buddha ini bisa dilihat Bapak Ibu, pada zaman ini mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India. Maksudnya di Nusantara ini dulu, karena namanya kan belum Indonesia ya Bapak Ibu. Kita dulu masih namanya menyebut masih Nusantara. Kita ada hubungan dagang dengan negara, dengan wilayah-wilayah di luar ya kan, terutama dari India ya kan. Seiring dengan itu masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India gitu ya. Pada zaman Hindu-Buddha itu dari agama, dari budaya, dari kehidupan sosial, itu kita dipengaruhi oleh orang India ya kan, dari tulisan juga ya gitu. Nah, pada awalnya yang menjadi pendidik adalah kaum Brahmana, kemudian lama-kelamaan para empu. Nah, pada zaman Hindu-Buddha ini, Bapak Ibu bisa didengar ya, kehidupan sudah mulai maju, sudah ada tata pemerintahan, sudah ada sistem pendidikan, ya kan gitu. Oke, sudah ada apa? Sistem pemerintahan mengenai pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pendeta ya, pandita kalau di India ya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya nih ya kepada siapa nih? Kita lihat kepada Christine ya. Mana Christine? Christine masuk nggak hari ini? Pak, Ya, masuk ya Christine. Halo Christine. halo. Ya, Christine mahasiswa reguler yang memang S1 murni atau pindahan dari D3 ke S1 atau S1 ke S1 lagi? Kalau saya kebetulan D3 ke S1, Pak. Oh, D3 ke S1 ya, oke ya. Oke, Christine, untuk zaman Hindu-Buddha ini kira-kira apa yang Christine pahami dan apa yang Christine ingin tanyakan? Saya ada pertanyaan Pak mengenai ini prasasti nih Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau zaman Hindu-Buddha biasanya lekat dengan prasasti-prasasti seperti itu Pak. Jadi mau tanya prasasti tertua yang bisa kita lihat yang masih ada sekarang dan bisa kita kunjungi di mana ya Pak ya? Oh ya baik ya kan. Oke, berarti Christine istilahnya pemikirannya langsung ada bukti nggak gitu ya? Masih bisa kita lihat nggak bukti peninggalannya gitu ya? Oke, bagus. Berarti Christine memperhatikan dan masuk ya ke ruang relung pikirannya, ada nggak nih bukti peninggalannya gitu ya? Oke, untuk zaman Hindu-Buddha, kebetulan kita paling banyak ya peninggalannya, karena sistem pendidikan zaman itu sudah ada tulisan, kita bisa lihat prasasti tertuanya ya. Nah, prasasti tertua yang ada di zaman Hindu-Buddha ini, coba yang lain ada yang tahu nggak? Coba kita tanya. Kira-kira prasasti apa yang tertua? Coba kita tanya yang lain. Ayo, ada tidak kira-kira yang masih bisa kita lihat, ada tulisannya, ada angka, ada tahun? Bapak, Ya, coba Titis. ya kalau misalnya candi itu termasuk prasasti bukan ya Pak ya? Kalau menurut saya mungkin prasasti yang masih bisa dilihat zaman sampai saat ini salah satunya candi gitu Pak. Ya, bisa Mungkin jadi itu. ya. Di antaranya yang kita bisa lihat, bisa kita kunjungi langsung ya kan, menjadi objek wisata
dan menjadi income satu daerah kalau misalnya ada candinya ya, terutama di daerah Jawa ya. Nah, itu banyak candi-candi peninggalan Hindu-Buddha yang masih bisa kita kunjungi. Betul ya, Titis. Untuk objek peninggalannya itu bisa kita lihat candi ya. Nah, dari candi itu kan ada relief. Nah, ada relief. Relief itu kan lukisan timbul ya kan, yang kadang ada tulisannya. Nah, terkait dengan pertanyaannya Christine tadi, apakah ada bukti peninggalan tulisannya? Ada, Christine. Ya, di sini kita bisa lihat, kita bisa kunjungi di Museum Kota Tua. Ya, di situ ada duplikatnya. Kalau aslinya tersimpan di Museum Nasional yang di sebelah Kemhan, ya, di sebelah Jalan Merdeka Timur itu ada Museum Nasional yang depannya ada gajah, familiar disebut Museum Gajah. Nah, di situ banyak peninggalan bukti fisik yang masih bisa kita lihat. Ada angka, ada tulisan itu prasasti Hindu-Buddha. Namanya prasasti apa coba? Ada yang tahu? Prasasti apa yang tertua dan masih bisa kita lihat, masih bisa ditranslate dari Sangsakerta ke bahasa kita. Ayo, ada yang tahu apa nama prasastinya? Ya, lupa ya. Ya, nggak apa-apa. Karena kan sejarah terkadang memang kurang kita lupakan Sejarah, terkadang ya. iya Gitu. Pak, sejarah harus dilupakan atau diingat ya Pak? Ya, jadi sejarah itu harus diingat ya dan dipelajari gitu. Kita jangan melupakan masa lalu. Ya kan? Bahwa kita ini bangsa yang besar dulu ya kan. Bukti dari peninggalan kerajaan Kutai ya. Bukti dari kerajaan Kutai itu tulisan ya, ada angka, ada tahunnya. Apa nama prasastinya? Ayo, prasasti Kutai apa namanya? Ayo, coba dibaca bukunya, dibaca handoutnya yang Bapak bagikan tadi. Ayo, masa lupa? Ayo coba. Prasasti apa coba? Yang ada di kerajaan apa, Christine? Telaga Baru salah ya Pak? Kalau untuk Kutai yang ada angka dan tulisannya, ayo prasasti apa? Coba berpikir coba. Ayo. Ayo. Prasasti apa? Ayo coba. Yang dari kerajaan Kutai yang ada angka dan tulisannya. Yupa bukan ya Pak? Yupa. Ya, pinter ya. Jadi prasasti Yupa. Prasasti Yupa itu tertulis bahwa Raja Mulawarman, Raja Kutai memberikan kurban ya kepada rakyatnya, sapi berapa ekor gitu, sekian ribu ekor tertulisnya. Nah, di situ pada tanggal sekian Raja Tarumanegara. Nah, tertulis ya, ada tulisannya dan masih bisa kita lihat, masih kita bisa raba. Nah, itu ada angka tahunnya tahun 400. Berarti pada zaman Hindu-Buddha tahun 400 sudah ada tulisan. Kira-kira kalau ada tulisan ada guru tidak? Ayo. Kira-kira ada guru tidak ketika ada tulisan? Ya kan? Ada guru pastinya, ya kan? Oke, gurunya kan sudah dibilang tadi di sini, Brahmana ya. Para Brahmana, para pimpinan agama pada waktu itu ya. Oke. Nah, ini memasuki zaman Hindu-Buddha ya. Kita memasuki zaman Hindu-Buddha itu dari tahun 400 sampai tahun 1000 ya. Yang memang dikuasai dari tahun 1 sebenarnya, tapi yang ada peninggalannya tahun 400 saja, ya kan? Belum ketemu lagi peninggalan tertuanya karena sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kalau ada bukti fisik peninggalannya. Sementara ini yang tertua hanya Buddha, ya. Prasasti Hindu-Buddha yang ada di Kutai tahun 400. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukti fisiknya masih ada dan ada angka tahunnya. Sebelumnya kita belum ada. Berarti sebelum Buddha mungkin ada ya tahun 1, tahun 200, tahun 300, cuma kita tidak tahu. Tapi kalau dari berita lisan, dari tutur lisan, dari sejarah lisan bahwa ada katanya kerajaan tertua, Tohlang Powang namanya yang ada di Lampung. Itu tahun 300 sampai tahun 200. Ini hanya tertulis di Museum Cina bahwa zaman itu sudah ada transaksi perdagangan. Tapi kita belum menemukan prasasti yang objektif ya. Oh, ini peninggalannya belum. Cuman hanya berita Cina saja gitu ya. Yang mengatakan bahwa ada kerajaan yang lebih tua. Tapi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang ada bukti fisiknya hanya di Kutai ya. Oke, nah untuk Kutai untuk zaman Hindu-Buddha bisa diperhatikan berarti dari tahun 1 sampai tahun 1300 ya, masa akhir Majapahit ya. Masa akhir Majapahit itu dari tahun
1250-an sampai tahun 1400-an ya itu. Dan zaman Hindu-Buddha berakhir ketika masuknya Islam ya. Zaman Islam ya. Islam itu sebenarnya masuk dari tahun 700 ya. Ada bukti fisik juga ketika Islam masuk ke Nusantara, ada angka dan ada tulisannya dan tersimpan di Museum Topkapi Turki. Ya kan? Nah, coba ini kita asah pengetahuannya. Kira-kira apa tulisannya, apa bukti fisiknya ketika prasasti yang di Kerajaan Sriwijaya itu ada angka tahunnya bahwa itu menunjukkan orang Islam sudah ada di tahun 700. Kita bisa ketahui ya bahwa Islam masuk kalau di catatan sejarah tanya tahun 1000, tahun 1100. Tapi itu sudah terbantahkan teorinya karena tahun 700 ada bukti bahwa Islam itu sudah ada. Ayo, ada yang tahu tidak bahwa tahun 700 itu di Sriwijaya sudah ada hubungan dagang dengan negara-negara luar, sudah ada hubungan diplomatik. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Nah, Ibu-Ibu di sini, tidak ada yang guru sejarah ya, hanya guru ekonomi ya, guru PKN ya. Ya oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak kasih infonya ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di kelompok-kelompok selanjutnya ya. Nah, intinya sudah ada ya, tahun 700 berarti teorinya kalau Islam masuk ke Indonesia tahun 1100 bisa terbantahkan dengan adanya bukti ucapan selamat atas pelantikan khalifah baru di Saudi Arabia, bukan Saudi Arabia, di Semenanjung Arabia. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kan digantikan oleh para khalifah. Nah, Raja Sriwijaya mengirim ucapan selamat atas dilantiknya dalam lempengan tembaga. Nah, berarti tahun 700 sudah ada tulisan Raja Sriwijaya kirim ucapan selamat kepada khalifah yang terpilih di Semenanjung Arabia. Ya kan? Nah, memberikan ucapan selamat dan tulisannya masih kita bisa baca di Museum Topkapi Turki. Ya. Nah, itu Raja Sriwijaya. Berarti di Sriwijaya sudah ada orang Islam ketika mereka memberikan ucapan selamat. Berarti ada hubungan dagang. Minimal ada atasenya lah. Maaf Pak, dipotong Pak. Waktunya sudah habis Pak. Oh ya, oke. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Mentok di zaman Hindu-Buddha ya. Oke, nanti kita bahas di lain waktu. Untuk selanjutnya kita tutup. Nanti absen dikumpulkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iramdan atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kita persilahkan kepada Ibu Rosa untuk menanggapi dari presentasi Pak Ramdan. Oke, kita beri aplasan dulu ke Pak Iramdan. Silakan Pak Iramdan, bisa ditutup screen-nya. Ya, bentar ya Bu. Ya. Stop share. Stop share-nya di mana nih Bu? Ini dia. Di atas. Kelihatan. Jangan gugup. Malah grogi. Oke, Pak Iramdan. Nah, ini udah yang ketiga ya. Kita berharap 3, ke-4, 5, ke-6. Nanti bagian Bapak yang paling akhir paling bagus. Oke, sekarang sebelum kita memberikan masukan, kita minta pendapat dari Bapak Ibu bagaimana hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap teman kita tadi yang sudah mencoba untuk mengintegrasikan pengetahuan pekertinya ke dalam proses pembelajaran. Saya minta dulu dari Pak Alexius. Halo Pak Alexius, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, tadi saya lihat Bapak tuh serius ya. Coba Pak, hasil pengamatan Bapak tadi bagaimana proses perkuliahannya? Iya, makanya untuk Pak Irwandan itu materinya dia hafal dia, paham gitu ya tentang sejarah. Mungkin agak gugup tadi, agak nervous sedikit. Saya sendiri juga gitu Bu, kata Bu. Kalau di kelas mungkin nggak masalah, kalau kayak gini ini bisa nervous itu. Iya, betul Pak. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Itu juga bagian dari prosesnya kita. Semua pasti ngalamin kayak gitu. Mungkin masukannya apa ya, untuk timing waktunya aja mungkin perlu diperhatikan untuk. Oh iya betul. Karena kita nggak di kelas ini, kita lagi di sesi sesi waktu. Mungkin gitu masukannya dari saya Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Alexius.
Iya. di lagi gitu ya Pak Irhamdan. Jadi tadi baru beberapa slide belum sampai kepada tujuan gitu Iya, ya. tahu-tahu waktu udah habis ya Bu, karena grogi Bu. Baru Ya. 2-3 slide ditayangkan. Oke, baru 3 slide yang nggak Ya, jelas. mohon maaf ya Bu. Oke, kita minta kepada Ibu Yuni. Gimana Ibu Yuni? Tadi Ya. Pak Irhamdan ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini sih Pak, pertama tetap ya Pak belum ada kontrak perkuliahan di awal Iya, gitu berapa lupa tadi. menit. Maaf, Tapi maaf. absennya sudah ada. Tadi Bapak sudah Cleaning. melakukan absen ke mahasiswa. Jadi kelihatan Pak mahasiswa yang bolos sama enggak itu enggak bisa dibohongin karena Bapak nanti ketika mengabsen sekaligus bertanya kepada mahasiswa tersebut gitu. Itu sudah bagus Bapak. Sama saya agak terpesona juga, maksudnya sama cara Bapak mengajarkan karena sejarah ya Pak ya, karena udah lama saya nggak belajar sejarah, jadi sesuatu hal yang baru juga, jadi saya oh gitu ya, oh iya sampai sempat mencari juga prasasti apa sih gitu, karena sudah lama sekali gitu saya nggak belajar itu. Jadi untuk materinya tadi seperti yang Pak Alexius sampaikan, Bapak memang menguasai materi yang Bapak sampaikan. Itu saja Ibu Rosano masukannya. Terima kasih Bu, Pak. Ya, makasih Bu Titis. Terus Ibu Wahyuni aja sempat terpana sama Pak Irhamdan ya. Materinya ya Bu. Oke, mantap. Coba kita lanjutkan dengan Bu Christine. Gimana Bu Christine? Iya Ibu, tadi udah saya nyimak kan yang dijelaskan oleh Pak Irhamdan. Kebetulan memang sejarah ya Bu ya, saya dulu paling dapat sejarahnya paling maksimal di SMP sama SMA kelas 10 ya. Setelah itu kan kasih saya IPA, jadi saya nggak terlalu ini. Jadi pada saat tadi Pak Irhamdan menjelaskan, jadi yang balik lagi Bu, nostalgia sejarah gitu. Prasasti apa kayak gitu ya. Memang tadi saya mau sudah sebut Kutai gitu, pas Pak Irhamdan jawab, saya tuh kayaknya Kutai deh, benar nggak ya? Cuman saya agak ragu gitu. Jadi sambil nyimak sambil jawab juga seperti itu Bu. Bagi saya menarik sih Bu, karena bidangnya banyak di sini berbeda-beda, jadi banyak ilmu sih yang didapat seperti itu. Tadi ada yang ngomong, lupakanlah masa lalu, ingatkan masa depan gitu ya. Apakah ini berlaku Pak Irhamdan? Oh tidak Bu, buat saya secara pribadi mengingatkan ke mahasiswa, kita jangan melupakan masa lalu. Karena kita bisa belajar dari masa lalu, biar kita baik di masa kini, dan lebih baik di masa depan. Wah, luar biasa ya. Ya, kita lanjut dulu ke Ibu Alima. Gimana Bu Alima? Baik Ibu, jadi untuk sesi presentasi penyampaiannya itu sudah sangat bagus. Kemudian Pak Irhamdan sudah interaktif. Cuman ini di PPT-nya mungkin ditambahin sedikit video di awal, kayak itu biar mahasiswanya nggak jenuh. Kemudian kadang-kadang kan kita belajar sejarah itu ngantuk gitu Pak. Betul. Mungkin saya itu ada videonya, tapi tadi waktunya nggak cukup. Oke. Iya. Nah, biasanya Bu Makasih Ade. Bu. Iya, sama-sama Pak Irham. Coba kita lihat Bu Ade, ada masukan nih dari Bu Ade, silakan Bu Ade. Baik, terima kasih banyak Bu Rosane. Kalau menurut pandangan saya tadi itu sama kayak Bu Titis ya, belum ada kontrak belajarnya. Terus sama juga sama Pak Alexius, timingnya mungkin yang kurang, ya pengaturan waktunya gitu. Time in-nya kurang. Nah, untuk ininya kalau untuk penguasaan materi, saya rasa Bapaknya sudah benar-benar menguasai karena dari ceritanya aja kan sudah banyak banget ilmunya. Saking banyaknya mungkin makanya lupa tadi untuk timing gitu kan. Ya, kalau untuk sejarah udah ini banyak gitu. Tapi kalau dari tampilan slide ya, saya lihat sudah ada gambar di setiap slide, sudah ada gambar-gambar. Malah Hindu-Buddha ada gambar ininya, tadi gambar sejarahnya, purba, gambar orang purba, begitu kan. Tapi kalau untuk seperti yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya, kalau PPT itu kan ada batasan tulisan. Ya, kalau tadi tuh dilihat kan sebelah gambar, sebelah tulisan banyak, gitu kan. Padahal Pak Irhamdan sendiri tuh sudah menguasai gitu, materinya. Jadi inti kan PowerPoint. Jadi poin-poinnya aja Bapak lebih menjelaskan begitu. Terus satu tadi saya mau nyampein tapi lupa. Slide-nya tuh nggak dibesarin gitu loh Pak.
Oh iya, tadi Jadi lupa karena grogi ya Bu ya. iya, jadi Tadi aja dari kelihatan di 10 slide slide-nya masih hanya banyak. 3 yang tampil. Masih Ya, grogi juga Bu. iya. Aduh. Ya, Mungkin oke. itu. Terima kasih Bu Ade. Makasih Bu Terima kasih Ade. atas masukannya. Oke, Pak Iramdan, sebenarnya secara keseluruhan Pak Iramdan sudah mulailah mencoba untuk mengintegrasikan apa-apa yang akan diharapkan dalam metodologi pedagogik ini masuk ke dalam proses pembelajaran. Mencoba mengintegrasikan. Jadi kunci utama di dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana caranya Pak Irhamdan untuk membuat capaian pembelajaran. Tadi saya nggak melihat capaian pembelajaran Pak Irham secara spesifik. Misalnya apa sih penekanannya? Ada berapa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang ingin dipahami oleh mahasiswa, ingin diketahui oleh mahasiswa. Kalau itu tadi di awal lebih spesifik, Bapak akan tidak ketinggalan waktu. Tapi karena itu sifatnya dibuat secara umum begitu, tujuan pembelajarannya tidak spesifik, Bapak itu terpaku pada satu hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu begitu penting di dalam pembahasan kita. Nah, ini satu yang itu. Jadi kalau kita masuk kelas, yang perlu dalam wawasan kita adalah ini loh konsep yang harus dipahami mahasiswa. Nah, biasanya kalau Bapak masuk nanti secara real teaching, yang paling penting lagi itu Bapak pakai model pembelajaran apa? Atau Bapak pakai metode apa? Apakah problem solving, apakah PJBL, apakah pembelajaran kasus, itu akan menggiring proses pembelajaran yang Pak Irfan lakukan. Ya gitu ya. Supaya tidak kepepet sampai ke ujung. Ini perlu kita bahas supaya memang apalagi dosen sejarah. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak gitu ya. Itu saya tahu. Itu sosial mempunyai karakteristik sendiri dalam berkomunikasi. Nah, tapi di situ pula kadang-kadang kelemahannya. Kadang-kadang kita kurang kontrol gitu ya. Karena kalau kita bicara masalah yang sangat komprehensif, dia masuk dari mana-mana. Karena sudut pandangnya itu banyak. Nah, kalau kita tidak kontrol dengan capaian pembelajaran tadi, kita akan terlena pada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak terlalu esensial secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Ya, Pak, bener, ya? Bener Bu Ros. Saya terkadang diingatkan mahasiswa, Pak, waktunya sudah habis. Selalu diingatkan. Ya. Kelewat terus waktunya ketika menjelaskan. Oh. Jadi berarti masukan buat saya manajemen waktu ya Bu. Oke. Ketika menyampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Dan itu selalu terulang. Terkadang saya minta maaf sama dosen yang akan maaf ya Pak, tadi kelewat 10 menit. Oh ya nggak apa-apa Pak. Malah dosennya, udah Pak nggak apa-apa terus aja gitu. Karena kelebasan materinya. Maunya gue mau ngajar juga nggak penting gitu ya. Iya langsung aja Pak nggak apa-apa gitu kan. Oke. Jadi itu yang perlu kita ingat. Ya, nah, manajemen waktu ya Bu. Saya sama Pak Iram, kalau ada suatu pertanyaan tidak bisa dijawab oleh mahasiswa, jangan dipaksa, tapi berikan acuan. Jadi pertanyaan Bapak, ayo siapa? Nggak bisa. Ayo. 10 kali ayonya. Kalau dia nggak begitu paham dengan satu pertanyaan yang kita berikan, berikan acuan. Pak, kalau gitu Ibu perhatikan prasasti yang ada di situ. Arahkan lagi. Sehingga kalau punya acuan, dia kan bisa menjawab. Tapi kalau dipaksa dengan pertanyaan yang sama, ayo, ya orang nggak nyambung pertanyaannya. Gitu ya Pak ya. Itu ya, Bu. Terima kasih Bu kita bahas di keterampilan dasar mengajar. Bagaimana seorang guru memberikan atau seorang instruktur, seorang dosen memberikan acuan pertanyaan apabila satu pertanyaan nggak bisa. Jadi artinya masuk pada pertanyaan tingkat berikutnya atau pertanyaan tingkat lanjut. Gitu ya Pak Iram. Oke, ya, selamat Bu. Pak, sukses selalu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua atas koreksiannya. Mohon maaf kalau misalnya tidak sempurna tadi. Terima kasih.